Dan perbedaan itu ada. Al-ikhtilafu rahmatun. Perbedaan itu rahmat. Selagi perbedaan itu bukan dalam hal tauhid. Kalau perbedaannya sudah masalah tauhid, ya kita harus berbeda. Itu pun tetap kita menghormati. Ya, kita Tuhannya Allah satu, dia Tuhannya ada tiga, ya repot. Ya, tapi tetap kita menghormati. Kita itu kalau kemarin dibahas ya ukhuwah watoniyah. Ya, bahkan kita pernah waktu itu menjelaskan ukhuwah makhlukiyah. Jadi kita itu harus bersaudara sama makhluk, bukan hanya manusia. Karena kita umat Islam ini kalau makan tulang ya disisakan gitu. Itu untuk siapa? Ya saudaranya dari bangsa jin. Ya mungkin seperti saat ini pun ada ya di antara kita yang duduk itu dari bangsa jin. Yang ikut ngaji. Itu ada saja, karena mereka pun nanti akan dihisab, masuk surga, masuk nerakanya. Nah, kemudian kita juga di sini sedikit menjelaskan, ya, kemarin sempat beberapa kali dibacakan perbedaan antara muslim dan kafir itu sholat. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafaro, maka kafir. Ya, qad kafaro, ini taukid. Ya, kalimat qad, nih kalau kita belajar ilmu gramatikal Arab, ilmu nahwu namanya. Qad plus fi'il madi artinya sungguh. Faqad kafaro, sungguh kafir. Nah, apakah orang yang tidak sholat langsung dihukumi kafir? Nah, ini berbahaya. Memang ada madhab yang mengatakan itu, tapi kita terkhusus dari madhab Syafi'i dan jumhurul ulama mengatakan tidak seperti itu. Ya. Karena ada hadis lain yang menjelaskan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya atau keluar dari agamanya maka bunuhlah. Wah, ini nanti enggak sholat langsung dibunuh ini. Ya, jadi inilah penentuan hukum. Ya, untuk menentukan hukum itu tidak tidak mudah. Nah, ini sebenarnya waktu sekarang ini yang mengajarkan adalah Dr. Lukman. Nah, beliau ahli hadis. Ya, orang-orang itu berduyun-duyun pengen belajar hadis sama beliau. Nah, kita di sini beliau datang, Masya Allah. Kalau bisa ngajarin hadisnya. Jadi hadis itu ada yang menjelaskan tentang matannya, isi hadisnya. Ada yang menjelaskan tentang sanad-sanadnya. Ya, banyak orang yang bisa menjelaskan tentang hikmah-hikmahnya hadis. Oh, keutamaan sholat begini, itu wajar. Semua orang mungkin bisa dengan terjemahan itu bisa. Tapi untuk menentukan hukum kita harus mengkaji dari semua itu. Ya, perangkat ilmunya itu harus benar dipelajari. Ya, kalau ilmu hadis namanya mustalahul hadis. Kalau ulumul Quran namanya ulumul Quran. Alhamdulillah saya pribadi baru selesai menulis ulumul Quran. Yang kita kasih judul namanya Al-Bunyan fi Asasi Ulumil Quran. Al-Bunyan itu artinya bangunan. Jadi dasar untuk mempelajari ulumul Quran. Ya, awal-awal mudah tuh bahasnya, pembahasan apa itu Quran, apa itu asbabun nuzul, apa itu nuzulul Quran. Ya, tapi udah kesananya itu udah am, khos, taklid, muqayyad, ya. Terus lagi ada umum, ada lagi mafhum mukhalafah, mafhum mukhaf, itu bingung. Nah, makanya kita kudu ngaji di situ. Ya. Baik. Jadi kembali lagi penjelasan hadis tadi, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafara, itu bukan secara letterlek diartikan seperti itu. Melainkan adalah ketika seseorang itu tidak sholat. Jadi tidak sholat itu hukumnya dosa besar ya. Tetap hukumnya dosa besar. Ketika seseorang tidak sholat, ya tanya, kenapa nggak sholat? Misalkan gitu. Oh, saya lagi malas. Ini dosa besar ini, jangan dianggap remeh. Maka hukumnya tidak kafir. Tidak, dia masih muslim. Kalau wafat, jadi kuburkan bagaimana orang Islam. Jadi kafani, tetap seperti itu. Jangan nanti ada orang nggak sholat, nggak disolatin sama kita. Kenapa? Dia nggak sholat, kafir. Wah, bahaya ini. Karena memahami hadis letterlek. Ya. Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang itu tidak sholat dan meyakini tidak wajib, kenapa nggak sholat? Nggak wajib kok. Nah, ini baru kafir maksudnya. Seperti itu. Sama kayak zakat seperti itu. Kenapa nggak zakat? Sudah nggak wajib. Wajibnya dulu masa Nabi. Sebagaimana dulu di masanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika beliau memimpin sebagai khalifah, itu banyak yang murtad Bapak Ibu sekalian. Dari kaum muslim. Ditambah ada orang yang mengaku nabi. Ya, kita kenal Musailamah al-Kazzab. Al-Kazzab, pembohong. Kazzab, Dajjal, sama artinya.
Dajjal kadzab, artinya pembohong. Hati-hati. Ya, kalau turun Dajjal kita harus hati-hati, banyak-banyak baca surah Al-Kahfi. Rutinkan. Ya. Kenapa tidak zakat katanya? Enggak, zakat itu pas zaman Nabi saja. Itu diperangi langsung sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena kafir, murtad. Ya, dan Musailamah Al-Kadzdzab itu wafat di tangannya Wahsy. Siapa itu Wahsy? Orang yang pernah menombak Hamzah. Jadi Hamzah itu ditombak langsung kena, yang kemudian jantungnya dikeluarkan dimakan sama Hindun. Ya, tapi beliau pernah mengatakan, dulu tangan saya ini kotor karena pernah menombak paman Nabi. Sekarang saya ingin membersihkannya dengan menombak orang yang mengaku Nabi. Ya, kayaknya wafat juga di tangannya Wahsy. Ya, itu sekilas. Ya, jadi untuk mengkaji, ya, saya pribadi menjelaskan seperti itu, bukan orang yang mentang-mentang pernah belajar, tidak. Ini hanya menjelaskan kedudukan ilmu agama itu tidak sama dengan ilmu lain. Kalau kita perumpamakan ketika punya istri, ingin melahirkan, kemudian kita bawa ke bidan, tapi bidannya tidak pernah menekuni ilmu agama, kira-kira berani enggak? Tolonglah urusin istri saya mau melahirkan. Pak, saya lihat dulu di bukunya, karena saya alumni ini Universitas Google, atau guru saya Syekh Al-Alamah YouTube. Nah, enggak repot. Kita selalu mengulang-ulang ini karena kenapa? Sabda Nabi terbukti saat ini. Sayati zaman katsirul khutaba wa qalilul ulama. Sedikitnya para ulama tapi banyaknya para khutaba. Orang yang hanya bisa menghias lidahnya dengan kata-kata. Banyak. Bahkan agama ini menjadi profesi, pencarian uang. Nah, kita kalau lihat di situ sering baca, almarhum dulu mengatakan apa? Jangan jadikan agama itu profesi. Maksud profesi itu apa sih namanya? Cari uang dari situ. Ya, naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari itu semua. Ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan menjelaskan lagi tentang kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Sebelum itu kita doakan dulu untuk beliau. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamu nafa' bi ulumi al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi wa ulumi sair masyayikh fid darain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ini kisah beliau sudah sering dijelaskan oleh guru-guru kita sebelumnya. Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ahli fikih, ahli hadis. Ya, jadi ketika sekarang ini banyak yang mengatakan juga Imam Ghazali katanya baru belajar ilmu hadis karena wafatnya itu memeluk kitab Sahih Muslim. Nah, ini sangat fatal tuduhan seperti ini. Sampai-sampai Pak Prof. Dr. Sayyid Aqil Munawwar, ya, ada Pak Prof. Dr. Sayyid Aqil Siraj yang pimpinan PBNU, mantan PBNU pimpinan, ada juga Pak Prof. Dr. Kiai Haji Sayyid Aqil Munawwar. Nah, beliau jadi guru besar juga di IIKI, terutama ahli Quran, ahli hadis, ya. Nah, ini beliau pernah marah juga untuk orang-orang yang mengatakan seperti ini, dan itu sudah di televisi, ya, mengatakan Imam Ghazali baru belajar hadis. Ya. Bagaimana beliau dikatakan seperti itu padahal beliau ahli usul fikih. Beliau punya guru namanya Al-Imam Haramain. Al-Imam Haramain, bukan Gamis Haramain, Pak. Jadi Al-Imam Haramain itu ulama usul fikih paling masyhur di madhab Imam Syafi'i. Dan perlu diketahui, madhab Syafi'i itu terkenal dengan usul fikihnya. Karena peletak batu pertama ilmu usul fikih ada Al-Imam Syafi'i itu sendiri. Makanya ketika Imam Ahmad, muridnya, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Hafal 1 juta hadis. Salat tahajudnya 300 rakaat. Kalau lagi sakit 150. Ya, mungkin itu selemah-lemahnya iman beliau itu nggak ada apa-apanya dibanding sekuat-kuatnya iman kita. Zuhud, waro, ilmunya tinggi, hidup di kalangan salaf.
Jadi masa salaf 300 pertama. Ya, tapi beliau tetap ketika dulu sempat bingung dengan hadis itu, karena hadis itu ada yang terkesan kontradiksi. Bingung beliau menentukan itu, gimana ini hukumnya. Kayaknya beliau belajar sama Imam Asy-Syafi'i. Jadi ushul fikih itu, oh ini dalilnya masuk ke sini, ini dalilnya masuk ke sini, ini dalilnya masuk ke sini. Seperti itu. Sampai ada seorang ulama hadis namanya Al-Imam Abdul Wahhab. Beliau mengatakan, laula Malik wal Laits lahalaktu. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Al-Laits lahalaktu, aku binasa. Padahal beliau orang hadis. Terkenal juga perkataan dari Al-Imam Ibnu Uyainah. Mengatakan, al-haditsu madallatun illa lil fuqaha. Hadis itu menyesatkan. Wah, ini kalau dipotong videonya bahaya nih. Hadis itu menyesatkan. Illa kecuali lil fuqaha, di tangannya ahli fikih. Jadi ahli fikih itu penting. Nih, beliau ini orang ahli fikih juga nih. Ahli fikih, ahli usul fikih, luar biasa. Karena kalau misalkan tidak menggunakan itu, nanti kontradiksi, memahami kayak tadi pun susah. Ya, hadis itu kadang terkesan kontradiksi. Bahkan ayat Quran pun terkesan kontradiksi. Ada. Makanya ada orang kafir itu, mereka belajar ilmu Quran juga. Jadi saya sempat kaget juga ketika ada seminar. Jadi ada orang Indonesia kuliah di Rusia, di Barat. Mereka mengatakan guru besarnya itu ya non-muslim. Guru ulumul Quran. Luar biasa, Pak. Guru ulumul Quran nih. Tapi kalau ada yang bilang orang non-muslim hafal Quran, saya masih belum percaya sampai saat ini, Pak. Masih belum percaya. Tapi kalau ulumul Qurannya bisa. Karena ulumul Quran kan alatnya untuk mengkaji Quran itu. Ya, bukan hafal Qurannya. Karena kalau hafal Quran kan maksiatnya saja bikin lupa. Jadi orang hafal Quran itu maksiat ya bikin lupa. Tapi perlu dipahami lagi. Orang hafal Quran itu maksiatnya bukan maksiat. Apa maksudnya? Bukan maksiat kayak ngelihat hal yang gak pantas atau yang selain-selainnya. Tapi bagi penghafal Quran itu maksiatnya mereka itu tidak murojaah. Tidak murojaahnya orang hafal Quran itu maksiat. Ya, jadi kadang ada orang-orang guru Quran mengatakan hindari maksiat, hindari maksiat. Jadi maknanya bukan hanya apa sih namanya, lebih dalam kayak kamu jangan apa sih pacaran, kamu jangan bertemu kholwat dengan selain apa mahramnya, melihat hal-hal yang ini. Tapi enggak murojaahnya bagi penghafal Quran itu sudah maksiat. Kalau sudah sampai yang tadi kayak pertemuan laki-laki perempuan itu sudah, saya pertanyakan lagi hafal Qurannya bagaimana itu. Ya, begitu. Ya. Jadi Imam Ghazali ini orang ahli usul fikih, orang ahli hadis besar, ulama besar. Nah, Imam Haramain ini pernah mengatakan, karena Imam Ghazali pernah mengarang kitab tentang usul fikih. Kata beliau, aku tidak pernah melihat, menemukan kitab terbagus dalam bidang usul fikih kecuali karya murid saya, Imam Ghazali. Jadi diakui. Di kealiman Imam Al-Ghazali itu diakui oleh gurunya sendiri, Al-Imam Haramain. Nah, ada kebiasaan unik dari orang tuanya Imam Ghazali dan ini patut kita tiru sebagai orang tua. Jadi Imam Ghazali itu bapaknya suka menghadiri majelis, Pak, kayak bapak-bapak semua, ibu-ibu semua. Ya. Nah, itu senantiasa beliau berdoa setiap ketemu sama pengajarnya, ya berhadapan seperti ini, beliau berdoa, ya Allah, kalau misalkan pelajaran fikih, jadikan anak keturunan saya sebagai ahli fikih, kata beliau. Kalau ketemu tentang hadis, ya Allah jadikan anak keturunan saya sebagai ahli hadis. Terus seperti itu. Dan ternyata diijabah anak beliau dua-duanya. Pertama Imam Ghazali sebagai ahli fikih dan ahli tasawuf, dan satunya lagi Ahmad Al-Ghazali, ya, Imam Ahmad itu beliau menjadi ahli pemberi nasihat. Jadi adiknya ini kalau sudah memberikan nasihat, orang itu langsung tersentuh hatinya. Langsung tersentuh, dan banyak mendapat hidayah. Jadi terkabul. Makanya di sini cintanya kepada ahli ilmu itu wajib. Oh, dosa dong kalau enggak. Maksud wajib di sini adalah bagi mereka yang menginginkan keturunan yang seperti itu. Ya. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Uhibbus sholihina walastu minhum, la'alli an anala bihimus syafa'ah." Aku mencintai orang soleh walaupun aku belum soleh. Ini Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. "Uhibbus sholihin walastu minhum." Orang sekelas Imam Syafi'i mengatakan begitu. Aku mencintai orang soleh walaupun saya belum soleh. Ini ketawaduan beliau.
Kalau beliau belum soleh, kita apa? Ya, kita apa? Mengapa? Di antaranya keutamanya adalah agar mendapatkan syafaatnya, barokahnya. Termasuk kalau kita belajar nyantriin anak, itu bukan hanya anaknya yang nyantren, tapi harus orang tuanya juga, Pak. Harus. Sekarang ini Masya Allah saya ngajar di sini, dan banyak saya bertemu dengan ya orang-orang di luar, baik dari guru dan lain-lain. Sekarang itu beda karena ada sosmed, Pak ya. Jadi protes segala macam. Itu mengurangi barokah kita, Pak. Karena kalau misalkan dalam masalah teknis, misal bangunan kurang atau apa, itu bukan salah gurunya. Ya protesnya sama yang ngurusin bangunannya. Terkadang ini beda. Protesnya sama guru, gimana ini kurang, ini kurang. Ini mengurangi barokah. Dalam kitab Talimut Ta'lim, karya Imam Az-Zarnuji mengatakan, untuk melahirkan anak yang soleh, soleha, dan ahli ilmu, 3 syarat harus dipenuhi. Pertama, al-alim, gurunya. Kita perhatikan gurunya. Kalau gurunya suka ke diskotik, ya jangan kita masukkan ke situ anak kita. Tapi kalau perihal dosa hakul adami, hakullah, ya dia mungkin punya dosa tersembunyi, kita nggak usah ungkit-ungkit. Ya, karena semua orang punya dosa. Tapi jangan ungkit-ungkit, nggak usah kita sampai pasang kamera di rumahnya, oh ngapain aja nih, nggak usah. Apalagi kalau misalkan ada orang yang sampai melanggar hak adami, hak sesama manusia, ya kita sudah sering sampaikan, yaitu jangan sampai kita seperti itu. Ya, sehebat-hebatnya sholat kita, sedekah kita, puasa kita, haji kita, tertahan masuk surga kalau kita ada urusan dengan manusia, hak adami. Ya, yang pertama al-alim. Yang kedua apa? Yang kedua adalah walid, orang tuanya. Ya, saya pribadi, Bapak, Ibu, lahir dari orang awam. Orang tua cuma lulusan SD, Pak. Lulusan SD. Dan ketika nyantren, itu Masya Allah, dulu kita nyantren, setiap orang tua datang, sendal saya hilang, Pak. Di sini nggak tahu anak santri. Hilang, pasti hilang itu, Pak. Hilang. Kadang sarung yang hilang, kadang baju. Tapi orang tua nggak pernah bilang, pesantren banyak maling amat ya, nggak pernah, Pak. Ya udah beli lagi, beli aja sendal ini apa, sendal jepit, swallow, kan gitu. Sampai saya gembok gitu, Pak. Beli gembok saya. Dan hilang juga itu gemboknya. Nggak tahu dilempar apa ngepens sama sendalnya. Begitu. Tapi nggak pernah orang tua itu bilang seperti ini. Dan alhamdulillah kita merasakan barokahnya itu. Ada pelajaran-pelajaran dulu yang guru-guru kita ajarkan yang berapa. Saya kelulusan pesantren awal, pesantren kayak anak-anak sekarang ini yang MTS MA itu tahun 2011, Pak. Itu udah berapa tahun yang lalu dan masih ingat sampai sekarang. Kadang kalau buka kitab-kitabnya, Masya Allah ini pelajarannya ternyata begini doang. Dulu perasaan pusing banget belajarnya. Kadang pemahaman itu datangnya telat. Sekarang belum paham nih, tapi nanti kadang diberikan pemahaman. Makanya husnudzon terus dijaga. Seperti itu. Masya Allah. Ya, makanya di pesantren diajarkan talimut ta'lim, akhlakul banin, ayyuhal walad. Ini termasuk ini. Ya, saya pribadi mengajarkan talimut ta'lim. Ya, terkadang diajarkan talimut ta'lim saja tidak dengar, apalagi tidak diajarkan. Ya, begitu. Ya memang anak sekarang itu medannya lebih keras. Nah, yang ketiga ini tadi, ya, santrinya, gurunya, orang tuanya, santrinya, pelajarnya. Jadi kalau orang tuanya sudah bagus, gurunya bagus, tapi santrinya malas-malasan, ya susah juga, Pak. Ini harus juga. Dan ini yang sudah semangatnya agak kurang. Bukan hanya di sekitaran kita, tapi semua. Saya waktu itu mungkin sekitar 3 minggu lalu ketemu guru yang pernah ngajar di Pare, Pak. Dia mengatakan, saya lulusan di sana tahun 2011-12. Ya, pertengahan 2011 ke 2012 awal. Beliau mengatakan sekarang alhamdulillah sana sudah enak gitu. Mau nyari kosan juga enak, kata beliau gitu. Nggak kayak dulu kalau kita datang ke sana baru nyari gitu. Nah, tapi himmahnya belajar ilmu itu beda. Kalau dulu kita belajar ilmu ya bener nyari ilmu. Kalau sekarang itu istilahnya healing. Healing, kan? Ya, refreshing.
Seperti itu, kebanyakan, enggak semua. Memang saat ini sekarang anak-anak pelajar itu seperti itu. Kenapa? Karena godaan itu dari mana-mana, Pak. Orang hafal Quran ketika di pesantrennya dididik untuk megang Quran, Pak. Di rumahnya full megang HP. Datang lupa lagi hafalannya. Lupa lagi. Banyak yang mengadu saat saya hafal 5 juz tapi yang kebaca cuma 1 juz. Yaudah, perlahan, setor ulang. Karena bahkan di rumahnya HP. Ya HP kan gak kontrol. Jangankan yang maksiat deh, yang biasa aja misalkan game. Itu kan melalaikan. Ya, Masya Allah. Baik. Pembukanya terlalu panjang, Pak ya. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam ta'mal lam tajidil ajra. Barang siapa yang tidak beramal, lam tajidil ajra, dia tidak mendapat upah. Enggak kerja, enggak digaji. Nah, bahasanya gitu. Malam ta'mal lam tajidil ajra. Kalau kamu tidak bekerja, kalau kamu tidak beramal, tidak dapat pahala dari Allah. Nah, gimana mau dapat pahala sholat kalau enggak sholat? Gimana kalau enggak dapat pahala zakat kalau enggak zakat? Walaupun memang ada istilah sedekah jariyah, tapi tidak menggugurkan kewajiban kita. Ketika seseorang itu misalkan ngasih beasiswa ke anak orang, anak sendiri pun sama. Tapi misalkan ke anak orang ngasih, ini saya masukkan kamu ke pesantren, biayanya saya yang nanggung semua. Nah, selama dia di pesantren, ya, yang membiayai itu dapat pahalanya full tanpa dikurangi sedikit pun. Bayangkan ketika sholat, ketika ngaji, belajar ilmu, dan selama dia di sana tercatat orang yang di jalan Allah fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Kalau orang wafat di jalan Allah berarti syahid. Bayangkan, Pak, kita punya anak wafat ketika menuntut ilmu, syahid, Pak. Syahid. Jadi orang menuntut ilmu itu, Pak, mungkin bahasa saya begini, sering nasihatin ke anak-anak. Kamu di kamar mandi aja lagi buang kotoran, itu pahala itu. Karena 24 jam itu tercatat fisabilillah. Nah, Bapak sekarang di sini, Ibu udah niat itikaf belum? Itikaf kalau misalkan belum niatkan, biar dapat pahala duduknya. Tapi kalau misalkan orang yang menuntut ilmu, santri misalkan, ya anaknya atau siapapun, itu Masya Allah full. Dapat pahalanya. Kalau wafat, syahid. Tapi syahid akhirat. Syahid itu ada 3. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid dunia, ya ada orang yang berperang di jalan Allah, niatnya biar dipanggil pahlawan. Wafat, iya, terkenang syahid. Tapi nanti di akhirat, ya tercatatnya bukan orang syahid. Nggak dapat pahala itu. Kalau orang syahid akhirat, orang yang nuntut ilmu, ya, orang yang kecelakaan, ya ada kecelakaan, walaupun mungkin terkenal fasik, kita jangan ungkap-ungkap fasiknya, yang penting akhirnya. Oh, si ini nih tabrakan sampai hancur mobilnya gara-gara memang suka maksiat, syukurin. Nah, nggak boleh kayak gitu. Wafatnya ketika itu, insya Allah husnul khatim. Insya Allah, langsung husnudzan kita, jangan mikir ke yang lain. Ini syahid akhirat. Menuntut ilmu yang kemarin, anaknya Pak Ridwan Kamil, ya semoga segera diberikan solusi dan diketemukan. Ya. Orang yang wafat ketika di pesawat terbang atau di kapal tenggelam itu syahid. Syahid, sudah. Ya. Menuntut ilmu syahid. Tapi kalau misalkan syahid seperti ini, wajib dimandikan, dikafani, tetap. Jangan ada misalkan ada santri wafat, lagi ngaji wafat. Nah. Lagi sholat wafat. Ya, waktu itu pernah, Pak, ada santri sholat ketika subuh langsung jatuh, Pak. Oh, kita kira husnul khotimah gitu. Ternyata ngantuk gitu. Kecuali yang wafat dalam medan peperangan, baru nggak usah dimandikan. Biarkan saja darahnya mengalir. Biarkan darah mengalir. Nanti biar jadi saksi. Ya, sama kayak orang yang wafat ketika haji umroh, ya nggak usah diganti. Ya, cukup dengan kain ihramnya, tapi dimandikan itu. Baik. Hukia, diceritakan. Anna rajulan fi Bani Israel, ada seseorang dari kalangan Bani Israel. Abadallah ta'ala sab'ina sanatan, beribadah kepada Allah 70 tahun.
Karena usianya mereka itu lebih panjang daripada kita. Fa'aradallahu ayajluhu 'alal malaikah, dan Allah menginginkan menampakkan laki-laki ini di kalangan malaikat. Fa'arsalallahu ilaihi malakan yukhbiruhu, maka Allah perintahkan kepada salah satu malaikatnya, ya, beberapa malaikatnya untuk memberikan kabar kepada laki-laki Bani Israel ini, mengatakan apa katanya? Annahu ma'atilkal ibadah la yaliku bihil jannah. Sesungguhnya ibadahmu yang 70 tahun ini tidak menjaminmu masuk surga. Ya memang benar, Pak. Kita kalau beribadah itu ya belum tentu masuk surga. Ya, bagaimana yang enggak ibadah, Pak? Ayo sholat, Pak. Bu, sholat. Dijawab, yang sholat aja belum tentu masuk surga. Jawab lagi, apalagi ente. Apalagi kamu, ya. Nah, itulah. Jadi terkadang orang itu ada yang membicarakan takdir tapi tidak paham apa itu takdir. Dan itu dibicarakan di kalangan awam. Dibicarakan. Sekelas Al-Imam Bukhari saja, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau membicarakan tentang takdir, Rasulullah sampai marah. Jangan bicarakan ini. Kenapa? Karena ada kelompok besar nanti yang tersesat gara-gara membicarakan ini. Ada namanya Qadariyah, ya, Jabariyah. Panjang tentang takdir ini. Yang penting kita itu berusaha, kita nggak tahu kita itu masuk surga neraka, kita nggak tahu. Yang penting kita berusaha beribadah. Nah, ketika seseorang ini dikhabarkan, dikasih tahu annahu ma'atilkal ibadah la yaliku bihil jannah. Engkau beribadah 70 tahun lamanya belum tentu engkau masuk surga, kata malaikat. Falamma ballaghahu, ketika disampaikan kepadanya, qalal 'abid, maka hamba itu berkata, nahnu khuliqna lil ibadah. Jawabannya indah sekali, Pak. Nahnu khuliqna bil ibadah, kami diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ya iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Tapi maksud ibadah di sini enggak sempit. Gak kayak sholat doang, zakat. Semua amal harian, yaumiyah, daily activity kita itu bisa bernilai ibadah. Cuma ada yang wajib, ada yang tidak, seperti itu. Sunnah, mandub, mubah, ya, seperti itu. Ya, kalau yang wajib ya wajib kita laksanakan. Seperti sholat 5 waktu, zakat fitrah, puasa Ramadan, ya, haji umrah pun wajib, Pak, bagi yang mampu. Fayambaghi lana an na'budahu, maka seyogyanya, seharusnya bagi kita selaku hamba ya harus beribadah. Ya, kalau pengen diaku sebagai hamba Allah ya beribadah. Kalau misalkan enggak beribadah ya berarti seakan-akan dia menganggap dirinya bukan hamba. Hamba sahaya saja, dulu kan ada hamba sahaya. Itu benar-benar menghambakan dirinya kepada tuannya. Sampai dalam qiyas, hamba sahaya itu seperti hewan, Pak, dijual belikan. Bahkan mohon maaf, kemaluannya itu yang laki-laki itu dikebiri, Pak. Sehingga melihat majikan yang perempuan pun sudah tidak ada syahwat. Itu dulu. Nah, datang Islam sedikit demi sedikit dipreteli, dihilangkan. Karena kebiasaan budak ini sudah berabad-abad sebelum sudah ada, nggak bisa langsung dihilangkan, nggak bisa. Ya, makanya ada misalkan yang berhubungan suami istri di Ramadan, bebaskan budak. Ada yang ini, bebaskan budak. Jadi datangnya Islam itu menyedikitkan, perlahan sampai di masanya Raja Faisal Saudi dulu itu dibebaskan semua budak. Jadi di Saudi nggak ada budak lagi sekarang, kecuali ada satu yang tidak mau dibebaskan. Itu budaknya Syekh Hasan Al-Mashad. Kita pernah ngaji kitabnya di sini, Is'af Ahlul Iman, tentang Ramadan. Beliau dikenal memang sebagai wali Allah, Masya Allah, luar biasa, dan diakui oleh ulama-ulama Makkah di masanya, mufti. Ya, madhabnya Maliki, tapi beliau berfatwa dengan 4 madhab, alim. Nah, beliau ketika ditanya, guru saya sekarang usianya mungkin sudah 65 apa 67 kurang lebih. Ini seniornya Dr. Lukman. Ya, di sana itu pernah ngaji sama beliau, Syekh Hasan Al-Mashad.
Ketika ditanya sama budaknya, kenapa Anda tidak membebaskan diri, kan sudah dibebaskan? Enggak, katanya. Saya ingin selamanya menjadi budaknya, hamba saya, Syekh Hasan Al-Masyad, sampai nanti ketemu di akhirat. Jadi pengen nempel sama orang soleh itu. Masya Allah. Jadi seorang hamba saya saja menghambakan dirinya itu luar biasa kepada majikannya, apalagi kita selaku manusia. Yang padahal ibadah kita ya kembali ke kita sendiri, bukan ke Allah. Makanya dalam sebuah diskusi dikatakan, sekalipun di dunia ini semua makhluk beribadah kepada Allah, tidak menambah kemuliaan Allah. Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah mulia. Dan sekalipun semua makhluk di alam semesta ini tidak beribadah, tidak menyembah Allah, tidak mengurangi kemuliaan Allah. Nah, ini yang perlu kita catat. Makanya orang-orang beriman itu hatinya tenang. Kenapa? Siapapun yang kita hadapi, masalah apapun yang kita hadapi, Allah kasih solusi. Ya, cuma memang ada timingnya, waktunya, ada yang langsung dikasihkan solusi, ada yang perlahan. Ini untuk mendidik kita, tarbiyah. Sekelas Rasulullah saja, itu luar biasa kehidupannya. Kita sering baca sirah. Ya, ada yang lagi masyhur itu Rahikum Makhtum, karya Syekh Sofiur Rahman Mubarakfuri. Itu boleh dibaca Pak, ada terjemahannya, sudah bisa. Ya, ini nanti ketika haji biasanya banyak yang membahas tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar. Siti itu Sayyidah Hajar. Ya, itu banyak yang mengatakan Siti Hajar atau Sayyidah Hajar itu budak hitam legap. Sampai mengatakan seperti itu. Budak katanya. Padahal kalau dikaji beliau bukan budak, tapi anak raja yang dijajah sama si Raja Mesir, kemudian ditangkap dijadikan budak. Itu asal usulnya. Makanya ketika ada orang Yahudi mengatakan, kenapa engkau tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Enggak, Nabi Muhammad keturunan budak, kita keturunan orang hebat. Rasis. Dia orang Arab, saya bukan. Ya. Padahal secara silsilah Sayyidah Hajar itu adalah anak raja. Kemudian diperangi oleh si Raja Mesir ini, si Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nama raja. Ya, kemudian kalahlah kerajaannya Sayyidah Hajar ini. Setelah kalah, dia diambil, ditawan, dijadikan budak. Ya, kemudian dijadikan hadiahnya Nabi Ibrahim, dia jadikan istri keduanya. Seperti itu. Ya, kembali lagi. Falamma raja'al malak, ketika malaikat itu kembali kepada Allah, maksudnya qala Allah Ta'ala, Allah bertanya. Jadi Allah bertanya itu bukan enggak tahu, tapi untuk mengajarkan. Madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Malaikat, apa yang dikatakan hambaku itu? Qala, malaikat mengatakan, ilahi rabbku, Tuhanku, anta a'lamu ma qala al-abdu, engkau yang maha mengetahui apa yang dikatakan hambamu itu. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah pun menjawabnya, idza huwa lam yu'rid an ibadatina, kalau ia tidak berpaling dari beribadah, dari menyembah kepadaku, fanahnu ma'al kirami la nu'ridu anhu, aku pun wajib tidak berpaling darinya. Jadi Masya Allah. Jadi sampai ada hadis seperti ini, hadis qudsi, ketika kita jalan kepada Allah, menuju Allah dengan berjalan, Allah itu berlari kepada kita. Maksudnya bukan Allah punya kaki gitu, jangan diartikan seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita minta 1, Allah kasih 10. Di betapa Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tafsiran dari Ar-Rahman, Allah Maha Dermawan, kepada siapapun di dunia ini Allah kasih. Kafir kayak Muslim kayak, semuanya dikasih. Enggak ada Allah pilih-pilih, oh ini orang kafir nih, enggak usah dikasih matahari. Enggak, kasih semuanya. Rizki semua kasih. Bahkan ketika dikatakan ada orang kafir, dia rajin sedekah, apakah dia masuk surga di sananya? Allah langsung balas di dunia itu juga. Makanya ada sebuah hadis mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, tapi surga bagi mereka. Kenapa? Karena kita terkekang dengan syariat, seakan-akan terkekang.
Tapi sebenarnya kalau orang sudah menikmati itu, Masya Allah, luar biasa. Ya. Sholat subuh, sholat 5 waktu, padahal cuma berapa menit, berat, luar biasa. Ya, ya karena hatinya masih berat. Ya, kalau misalkan sudah dicoba, ya orang-orang yang awal dicoba, dipaksakan, harus dipaksakan memang. Ya nanti akan merasakan kenikmatan itu sendiri. Masya Allah. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartulah. Allah melanjutkan ucapannya, wahai malaikat-malaikatku, bersaksilah, aku telah mengampuni dosanya semuanya. Allah. Jadi begitu, Pak. Ya. Karena ada juga kisah dari Bani Israel juga, ketika ditanya engkau masuk surga dengan apa, dia menjawab dengan ibadahku. Maka ditimbang dengan nikmat mata yang sebelah ini, ternyata ibadahnya yang berpuluh-puluh tahun itu tidak bernilai apa-apa dibanding nikmat mata yang sebelah saja. Itu ternyata tidak ada apa-apanya, Masya Allah. Jadi memang kita mengharapkan rahmat Allah. Masuk surga dengan rahmat Allah, ya. Tapi rahmat Allah diundang dengan ibadah kita. Makanya kita beribadah harus semata-mata karena Allah. Jangan sampai karena seseorang saja. Ada si fulan ibadahnya khusyuk, oh Masya Allah. Takbirnya aja 2 menit. Allah, udah kayak azan. Takbirnya aja panjang. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Kita harus bersihkan. Tapi kalau seorang guru, makanya di sini Pak, kita ketika menilai seorang itu jangan pakai pengetahuan kita yang pendek. Terkadang guru itu harus berbuat ria di kalangan muridnya. Nah ini yang kita belum tahu terkadang. Ada sebuah perkataan mengatakan, riya'u syekh afdalu wa khairun min ikhlasil muridin. Riaknya seorang guru itu lebih utama dari ikhlasnya seorang murid. Oh bagaimana itu? Ya karena seorang guru itu maksudnya apa? Dia wajib mempertontonkan ibadahnya dengan niat mengajarkan kepada muridnya. Ya, terkadang kalau cuma di kelas, sholat begini, wudhu seperti ini begini, dia lupa di kelas saja. Tapi kalau diperlihatkan di hadapan muridnya, oh ternyata takbirnya begitu ya. Ada yang takbir begini, Allah atas. Ya. Padahal kalau kita sholat kemana matanya? Mata ke tempat sujud. Badan ke kiblat, hati ke Allah. Makanya ketika orang tasawuf ditanya kiblat sholat itu di mana? 3. Pertama, mata ke tempat sujud. Kecuali ketika tasyahud, asyhadu Allah, nah baru ke jari. Badan ke kiblat. Makanya jangan sholat itu kita begini-begini, Pak. Ini sudah berpaling dari kiblat, nanti batal. Sama ketika salam juga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kum di sini warahmatullah. Cukup ininya. Enggak, assalamualaikum warahmatullah. Enggak, sekali ngeretekin. Enggak seperti itu. Nanti batal sholatnya. Seperti itu. Baik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab. Nah, ini dipopulerkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kita harus menghisab diri kita. Apa nih yang kita sudah perhitungkan dalam diri kita. Jangan memperhitungkan apa yang orang perbuat untuk kita. Kayak tadi juga menganggap orang seperti ini, seperti itu. Oh si ini rumahnya ini nggak pernah kelihatan sholat ini orang ini. Aduh neraka jahanam ini orang. Nggak boleh lah. Ini orang nggak pernah sedekah ini. Gimana ini? Gimana buat amal ibadahnya? Nggak usah seperti itu. Ya. Ya, kita cukup menghisab diri. Terkadang ada orang menilai orang baik tapi lupa menilai dirinya. Ya, tahu lubang di baju orang tapi robek-robek di baju dia nggak kenal gitu. Banyak seperti itu. Insyaallah. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang di akhirat nanti. Ya, ini kalang 4, ada jenis 4 orang ini. Yang pertama adalah rajulun yadri
wa yadri annahu yadri. Dia tahu dan dia tahu, sadar kalau dia itu tahu. Ini kalangan ulama katanya. Dia tahu kalau dia itu orang yang tahu. Dia tahu kalau dia itu orang yang alim, tahu. Kalangan ulama. Makanya dia berbuat dengan ilmunya, pengetahuan. Ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu, tidak alim, tapi dia sadar kalau dia itu tidak alim. Nah, biasanya ya kita inilah. Insya Allah masuk ke situ. Yang ketiga adalah rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Seseorang yang tidak tahu, tapi dia tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia itu tahu. Dia tidak tahu. Jadi dia tidak tahu, tapi dia itu sadar kalau dia itu tidak tahu. Biasanya orang kayak gini ketika dinasihati enak lah. Fulan, kamu seperti ini salah. Misalkan dinasihati, maka harus begini. Oh, sholatnya seperti ini. Oh, ini seperti ini. Oh, seperti ini. Oh, ya harus diperbaiki. Walaupun usianya lebih tua. Karena masalah ilmu itu ya siapapun bisa. Al-alimu kabirun wa inkana hadatsan wal jahilu saghirun wa inkana syaikhan. Kata Imam Syafi'i. Orang alim itu walaupun kecil badannya tapi dia besar. Dan orang jahil walaupun lebih besar tapi dia kecil. Ya. Bahkan ada yang mengatakan ruhnya orang yang berilmu itu lebih tua daripada usia orang yang tua. Ruhnya. Ya, karena keilmuannya. Yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak alim tapi dia tidak sadar kalau dia itu tidak alim. Ini susah dikasih tahu. Ini seperti ini, pemahamannya salah. Ini seperti ini. Kamu itu, saya nyantrin sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, kamu itu, emang saya nggak tahu siapa kamu. Nah, dulu mandi saya yang mandiin. Nah, itu Abu Jahal, Pak. Ketika ditanya beriman nggak sama Nabi Muhammad, saya meyakini dia itu orang baik, tapi saya tidak bisa beriman sama dia. Tidak bisa beriman. Kenapa diantaranya? Nanti khawatir nanti kekuasaannya diambil. Kalau Abu Lahab, pamannya Nabi, ya dulu yang mandiin saya, ibaratnya gitu. Kecilnya saya yang nyebokin, masih tiba-tiba gede jadi Nabi, mimpin saya. Nah, ini jiwa-jiwa Abu Lahab, Abu Jahal, hati-hati. Jadi ada orang tahu, dia tahu kalau dia tahu, ada orang tahu tapi dia belum sadar kalau dia itu tahu, ada orang tidak tahu dan dia sadar kalau dia tidak tahu, ada orang tidak tahu tapi dia tidak sadar kalau dia itu tidak tahu. Pusing. 4 orang ini. Ngapalin ini satu-satu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali berkata, "Man dhanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin." Barang siapa yang mengira tanpa adanya usaha dia akan sampai ya kepada ridha Allah. Fahuwa mutamannin, maka dia hanya berangan-angan. Ya, enggak ada usaha, sholat jarang tapi pengennya surga, Pak. Wa man dhanna annahu bibadil jahdi yasil fahuwa muta'annin. Barang siapa yang mengira dengan kesungguhan usahanya, dengan kesungguhan ibadahnya, dia sampai ya, bisa masuk surga. Dia yakin dengan ibadah saya masuk surga. Fahuwa muta'annin, dia itu seakan-akan orang yang tidak mengharapkan Allah, la yaftakiru ilallah, sombong. Jadi jangan sampai kita tidak berusaha, tidak beribadah, dan jangan sampai juga kita menuhankan usaha kita. Ya, saya ibadahnya sudah banyak. Ini jidat sudah sampai hijau, bukan hitam lagi. Sujud. Ya, pasti masuk surga. Ya, belum tentu juga. Ya, maka di sini intinya introspeksi, perhatikan diri kita. Masya Allah. Wa qala al-Hasan rahimahullah ta'ala, Imam Hasan al-Basri, khairut tabi'in, ya, beliau hidup di masa tabi'in, mengatakan talabul jannah bila amalin dzanbun minadz-dzunub. Mencari surga tanpa beramal itu dosa di antara dosa. Ya iyalah, Pak.
Ini pengennya surga tapi sholat emoh, zakat emoh, ya, puasa emoh, nggak mau semuanya. Waqala, dan berkata juga, alamul haqiqah, di antara ciri-ciri hakikat yaitu tarku mulahadatil amal, meninggalkan memperhitungkan amal, meninggalkan perhatian manusia, la tarkul amal, dan tidak meninggalkan amal. Nah, ini bisa diartikan tarkur riya. Ini masalah riya juga tentang amal. Maka kita ketika beribadah, ya kita sudah jelaskan, jangan sampai karena pandangan seseorang, ya. Dan juga jangan sampai kita tidak beramal karena khawatir pandangan seseorang. Ya. Udah jam berapa? Belum ya? Udah habis? 3 detik ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah dia yang menjaga dirinya, ya, mempersiapkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupannya setelah wafat. Wal ahmaq, ini bahasanya ahmak. Ahmak itu ada gobi, ada ahmak bahasanya itu. Kalau gobi itu artinya bodoh. Oh, bodoh gitu bahasanya. Maaf, contoh. Tapi ada di atas itu. Ahmak. Jadi ahmak itu udah nggak mikir gitu ibaratnya. Man atba'a nafsahu hawahu, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap, berkeyakinan dia itu bisa mendapat ridha Allah, rahmat Allah, masuk surga. Ini sebutannya. Ada al-kayyis, ada wal ahmaq. Nauzubillah. Ya, ini waktunya sudah habis. Semoga ya bisa diambil manfaatnya. Ya, yang intinya kita harus introspeksi diri. Ya, banyak pelajaran yang harus kita ambil dari kehidupan ini. Ya, semata-mata kita hanya mengharapkan Allah. Ya, kalau orang karena Allah itu insya Allah nggak capek. Lah. Tapi kalau karena orang lain capek biasanya. Nggak ada ini kita enggak. Ya, ada si fulan saja kita beribadah, kita bisa rajin, pengen dianggap, capek seperti itu. Nanti di surganya juga nanti diperhitungkan, di akhiratnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد